Hari ini saya mau berkhotbah tentang Tuhan memegang tangan umatnya. Katakan, Tuhan memegang tanganku. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Saya harap saya tidak terlampau lama. Yesaya 41, 10. 41, 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan haleluya, haleluya, amin. Di sini kita dapat melihat bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel, Dia akan membangkitkan seorang yang akan menyelamatkan mereka. Janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah Tuhan akan memulihkan bangsa itu, Tuhan akan membangkitkan seorang dari bangsa itu yang akan membebaskan mereka. Bahkan bukan membebaskan bangsa itu saja, tetapi membebaskan umat manusia dari kutukan dosa, dari belenggu dosa. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, Yesus ini dia keturunan ini orang Israel. Nah, dia inilah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang akan lahir dari bangsa ini. Inilah yang akan itu menghancurkan kuasa ini kejahatan. Dimana kalau kita baca di dalam Kejadian, waktu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, waktu mereka berdosa, dan Tuhan katakan ini ular akan mematuk tumit ini keturunan perempuan ini, tetapi ini keturunannya akan meremukkan kepala ini ular. Nah, ini bermaksud Tuhan sudah rancang, Tuhan sudah sediakan pembebas umat manusia dari kutukan dosa, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Amin. Dan kita semua yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, semua kita sudah bebas dari kutukan dosa. Haleluya. Katakan amin. Nah, di sini ada 3 orang jenis orang Kristen tentang ini Tuhan memegang tangan mereka. Yang pertama, Tuhan pegang tangan kita, orang Kristen, orang percaya. Tuhan pegang tangan kita, tapi kita tidak sadar. Pegang tangan ini bermaksud Tuhan pegang hidup kita. Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan kuasai, Tuhan melihat apa yang kita perlukan, melindungi kita. Yang kedua, jenis orang Kristen, orang percaya. Tuhan memegang tangan mereka, tetapi tangan Tuhan ditarik. Ditarik oleh orang itu, orang percaya. Tahukah maksud saya apa? Saya pakai contoh senang. Waktu saya baru kawin dengan Pastor Florina, dia ini tidak pandai, ada kali di sini, tidak pandai lintas jalan, tidak pandai lalu lintas jalan raya. Jadi saya selalu pegang tangan dia. Nah, saya pegang tangan dia karena saya tahu dia tidak tahu jalan lalu itu jalan raya. Karena kita sudah boleh lalu, tapi dia masih lagi. Kereta masih jauh, dia tidak mau lintas itu jalan. Jadi saya pegang tangan dia. Waktu saya pegang, tuntun dia pula yang tarik saya. Saya sudah cepat-cepat tarik saya. Siapa yang tuntun? Siapa ini? Siapa yang pegang tangan pandai lintas jalan nih? Kamu ke saya? Selalu marah dia. Dia tidak sadar. Dia macam mau kembali, mau jalan terus, tapi dia tarik tangan saya. Nah, ada orang Kristen yang begini. Dia tarik Tuhan, nih ikut saya, ikut. Memang Tuhan tidak boleh ditarik lah kan, karena dia berkuasa. Tetapi seperti Tuhan kan pegang. Jadi Tuhan bagi kita manusia, orang percaya ini kebebasan.
Dia mengasihi kita. Nah, sebab itu kita selalu ikut jalan kita sendiri, Tuhan, biarkan. Tetapi itulah yang maksud saya, kita tarik Tuhan. Kita mau Tuhan sama-sama kita. Walaupun itu bukan jalan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah orang Kristen yang dia pun jenis yang lepas dari tangan Tuhan. Dia tidak peduli. Saya tak peduli Tuhan. Ini semua buat nih doa, beribadah, baca firman, ini semua buang masa. Tetapi dia akui dia orang percaya. Dia orang Kristen. Dia katakan, aku orang Kristen. Ibu bapak keluarga saya orang Kristen. Saya percaya Yesus Tuhan. Tetapi hidupnya tidak mencerminkan Tuhan memegang tangannya. Nah, inilah jenis orang Kristen yang ketiga. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan, seperti apakah Tuhan yang memegang tangan kita itu. Waktu dia pegang tangan kita seperti apa? Ada 3 saja di sini poin. Yang pertama, seperti seorang bapa. Katakan, bapa. Nah, Tuhan memegang tangan kita seperti seorang bapa. Waktu saya pergi rumah Bapak Haloman semalam kemarin, dia cerita waktu anak saya nih Simon masih kecil, pergi mana saja saya akan bawa dia. Hari ini, minggu ini, paling banyak dalam minggu ini saya bawa Yehonatan keluar. Nah, waktu pergi di Mainz Mall, ataupun keluar saja dari pagar di gate bawah tuh, dia sudah cakap, Daddy, hold hand. Kalau saya ada buat, saya akan cakap, hold jadi baju. Nanti dia hold saya punya baju. Tapi dia tak akan lepaskan. Dan waktu sampai di mall pun, dia nampak orang-orang apa semua, saya bagi tahu dia say hi, dia cakap hi, tapi dia masih pegang tangan. Sebab apa? Sebab dia rasa selamat kalau dia pegang tangan Bapak. Dia rasa ada perlindungan. Seperti itu kita, Tuhan pegang tangan kita, kita pegang tangan Tuhan. Bermaksud kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Kita bergantung kepada Tuhan. Inilah pengakuan kita. Kita bergantung kepada Tuhan, kita pegang tangan Tuhan, kita ada persekutuan dengan Tuhan. Selalu kita berdoa sebelum waktu bangun, sebelum cuci muka, mandi, pergi kerja, pergi sekolah, buat kerja, kita ada penyerahan kepada Tuhan. Berdoa, sujud, walaupun itu 5 menit saja berdoa, penyerahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita dipegang oleh Tuhan dan kita memegang erat tangan Tuhan. Kita tidak mau lepaskan, karena waktu kita lepaskan, kita sudah tidak ada security. Kita sudah akan rasa tidak selamat. Iman sudah macam goyah, macam kerohanian turun, macam tidak ada tujuan hidup. Tetapi waktu kita tetap berpegang kepada Tuhan yang sebagai Bapa kita, apa yang kita perlukan, apa yang menakutkan kita, Bapa ada melindungi kita. Amin. Mazmur 2:7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Amin. Nah, kita lihat juga di dalam Keluaran pasal 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah, ini adalah perintah Tuhan, ataupun Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahu Firaun. Tuhan sendiri, Allah sendiri katakan, biarkanlah anakku itu pergi. Nah, umat Israel ini, Tuhan memimpin mereka untuk
keluar dari itu tanah perbudakan, tanah perhambaan di Mesir dengan menganggap mereka sebagai anaknya. Dia memimpin mereka, bangsa Israel ini keluar dari Mesir sebagai anak Tuhan. Nah, kalau dia memimpin, kalau Tuhan memimpin bangsa Israel ini dipimpin oleh Allah, Tuhan Allah, Yahweh, yang bertindak sebagai Bapa, segala apa yang menghalangi mereka, Bapa yang akan ambil tempat untuk cantas, untuk potong, untuk batalkan semua yang menghalangi mereka. Amin. Nah, sebab itu Firaun dia sangat berkuasa, tetapi tidak dapat melawan Tuhan yang maha kuasa. Sehingga 10 tulah dia tetap keras hati. Tuhan katakan, aku mengeraskan hatinya, aku mengeraskan hatinya. Karena terlebih dahulu memang dia keras, memang keras hati. Sehingga tulah yang terakhir anak sulung mati. Baru hati dia itu luluh. Dan dia katakan, kamu pergilah, pergilah. Dan waktu Tuhan menuntun bangsa Israel, di tangannya yang besar, yang kuat, yang maha kuasa itu, memegang bangsa Israel, yang beribu-ribu orang keluar sekali, meninggalkan Mesir pada waktu itu. Nah, ada pernyataan Tuhan. Bagaimana bentuk tangan Tuhan itu untuk memimpin mereka? Tiang api dan tiang awan. Itu bukan itu kuasa Tuhan, bukan tangan Tuhan, tetapi kita boleh katakan, oh, itu adalah bayangan tangan Tuhan yang memimpin mereka. Bahkan secara pribadi pun 40 tahun mereka di padang itu gurun. Dan ada yang mengambil kajian bahwa selipar sepatu yang mereka pakai itu tidak rusak. Tetap itu bagus waktu berjalan 40 tahun di padang gurun. Betapa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan tangan Tuhan itu sungguh dahsyat. Amin. Sungguh dahsyat. Nah, Yohanes 1, 12 dan 13 juga di sini berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Nah, di sini Tuhan beri kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan Tuhan hak untuk memegang tangan Tuhan, untuk memegang, untuk berpaut pada Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak dapat berpaut pada Tuhan. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percaya itu bukan Tuhan yang benar. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kepada anak Allah, sebagai Juru Selamat pribadi kita, sebagai Tuhan dan Raja kita, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk tetap dapat memegang tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti anak yang hilang. Anak yang hilang ini, Tuhan bagi kebebasan kepada dia. Memang dia ada satu masa dia seperti jenis yang ketiga orang percaya, orang Kristen, lepas dari tangan Tuhan. Lepas dari tangan Tuhan. Tetapi kasih Bapa, kasih Tuhan itu, kita dapat lihat seperti seorang Bapa, melebihi Bapa yang ada di dunia ini. Tetap menunggu, tunggu untuk kita kembali kepada Tuhan. Mungkin kamu pernah dengar panggilan Tuhan kepadamu. Di kampung saya menoreh getah 1 tahun saya bergumul dalam panggilan saya. Dan akhirnya umur 27 tahun itu saya putuskan untuk terima itu, pergi itu panggilan Tuhan.
Nah, Tuhan itu kalau dia memanggil kita, dia tetap akan dengan panggilan kita. Mungkin dulu kamu pernah terpanggil, mungkin untuk melayani Tuhan. Bukan sepenuh masa, tapi Tuhan mungkin suara Tuhan itu samar-samar di hatimu. Aku mau kamu melayani aku lebih kuat lagi melalui gereja, kan? Tapi kita tidak hiraukan. Nah, setiap kali kita berdoa ataupun setiap kali kita ada kerinduan kepada Tuhan, ada ini suara datang. Itulah tangan Tuhan. Tangan Tuhan tetap pegang kita. Kalau dia katakan, aku mau kamu jadi penjala manusia, kita akan tetap jadi penjala manusia. Amin. Dan yang kedua adalah tangan Tuhan yang memegang kita itu seperti seorang gembala. Katakan gembala. Nah, seorang gembala di dalam Mazmur 23. Kita dapat lihat di sini Tuhan gembalaku yang menuntun aku, yang ini di padang yang ini hijau, di rumput yang hijau, ada air. Dan Yesus sendiri mengakui dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, kata Tuhan. Dan domba-dombaku mendengarkan aku. Sebagai seorang gembala, dia memegang tangan kita. Memegang tangan kita, waktu Tuhan memanggil kita, kita dengar. Dan kita memanggil Tuhan, Tuhan dengar. Amin. Waktu kita memanggil Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan siap, ya anakku, apa? Walaupun sesibuk mana, Tuhan tetap dengar waktu kita berseru kepada Tuhan. Amin. Dan dia jawab kita. Yang ketiga dan terakhir adalah tangan Tuhan yang memegang kita itu seperti seorang raja. Katakan raja, king. Kalau Tuhan, raja di atas segala raja, memimpin tangan kita. Bukan saja kuasa, tetapi malaikat-malaikat Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, kalau raja ini memimpin, raja di atas segala raja, Yesus Kristus memimpin tangan kita, kepada siapa kita akan takut? Memang di dunia kita harus ikut peraturan, ada undang-undang, kita ikut ini. Kalau kita buat salah, kita takut. Kita berusaha jangan itu menyalahi undang-undang lah. Dan kita hidup tentram, enjoy kehidupan kita di dunia ini. Dan pikir, raja di atas segala raja memegang hidup kita. Ada kuasa. Di sini kita punya pembacaan tadi dalam Yesaya 41:10. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa apa? Membawa kemenangan. Katakan kemenangan. Kemenangan. Nah, waktu Tuhan memimpin kita, waktu Yesus memimpin tangan kita, memegang tangan kita, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan ini bukan saja kemenangan untuk mengalahkan musuh-musuh Tuhan, roh-roh jahat, iblis, setan, penguasa-penguasa di udara. Tetapi kemenangan ini juga bermaksud keberjayaan, sukses dalam hidup. Dalam studi kamu, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam relationship, ada kemenangan yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita tetap mau dipegang oleh Tuhan. Dan kita tetap berpaut pada Tuhan. Nah, sebagai kesimpulannya, 3 pribadi ini, Bapa, Gembala, dan juga Raja. Tangan ketiga-tiga ini, fungsi ini, ataupun pribadi Tuhan ini, seperti 3 ini, Bapa, Gembala, Raja ini adalah yang pertama. Ini tentang kasih. Katakan kasih. Tuhan memegang tangan kita. Ini bermaksud kasih Tuhan itu.
kita rasakan. Kasih Tuhan itu menyelubungi hidup kita. Kasih Tuhan itu memenuhi hati kita. Kita betul-betul merasakan belas kasihan dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan. Walaupun di dunia ini kita susah cari kasih sayang dari ibu bapa, mungkin ada itu yang keluarga yang berpecah belah, ada keluarga yang itu porak-poranda, tetapi waktu tangan kita dipegang oleh Tuhan, kita dapat merasakan belas kasihan, kasih sayang yang begitu besar, yang lebih jauh dari kasih sayang yang ada di dunia ini, yaitu dari Tuhan Yesus, dari Tuhan. Yang kedua, gembala. Gembala ini bermaksud keperluan, pencukupan Tuhan kepada kita. Tuhan memegang tangan kita bermaksud Tuhan mencukupi kita. Amin. Tuhan mencukupi, Tuhan melihat apa keperluan kita dan Dia berikan bahkan berkat yang lebih, Tuhan berikan ekstra. Dan yang ketiga, raja, ini tentang kuasa. Tentang kuasa. Tentang hikmat. Waktu Tuhan memegang kita, Tuhan berikan hikmat kepada kita. Tuhan berikan kuasa kepada kita. Amin. Haleluya.